Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh salah satu dari kalian ya. Nah, ini mengenai limit ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya langsung ke soalnya ya. Nilai dari limit x kuadrat plus 3x min 18 per x kuadrat dikurang 3x dari x mendekati hingga adalah. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan limit ya teman-teman ya. Di antaranya ada cara pemfaktoran, cara pembagian suku banyak, ada cara L'Hopital, terus cara substitusi yang paling gampang teman-teman ya. Dan mungkin ada cara-cara lainnya ya. Nah, mungkin di sini saya akan membahas dengan menggunakan cara pemfaktoran teman-teman ya. Oke, jadi cara pemfaktoran ini adalah untuk menghindari bentuk 0 per 0. Jadi kalau misalkan teman-teman coba untuk mensubstitusikan x-nya sama dengan sesuatu, terus masukin ke fungsinya, terus menghasilkan bentuk 0 per 0, maka hasilnya tidak bisa diselesaikan menggunakan substitusi teman-teman ya. Nah, jadi cara pemfaktoran ini adalah solusi untuk mengatasi permasalahan kelemahan dari cara substitusi teman-teman ya. Jadi kalau nggak bisa pakai substitusi, pemfaktoran ini adalah solusinya gitu ya. Nah, oke. Mungkin sebelum itu ya, buat kalian yang masih bingung ya untuk cara pemfaktoran di SMP atau di SMA, mungkin ada dua cara yang aku rekomendasiin teman-teman ya. Yang pertama ini kita akan menunjukkan pemfaktorannya dengan rumus ABC. Yang kedua, pemfaktorannya akan aku tunjukkan dengan penalaran teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama mungkin penalaran dulu ya. Nah, di sini kan ada x kuadrat tambah 3x dikurangi 18. Nah, karena mungkin di sini kasusnya khusus teman-teman ya. Jadi karena kasusnya khusus, karena di sini x kuadrat ya, berarti kita bisa buat sebuah kurungnya itu 2 teman-teman ya. Ini 1 dan 2. Ya itu yang pertama ya. Nah, karena di sini x kuadrat, berarti x kuadrat itu adalah x dikali x. Ini x dikali x. Oke, kita pasangkan dulu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini teman-teman? Dan ini. Oke. Pertama saya akan jelaskan bagian ini. Nah, jadi yang gak punya konstanta ini adalah sebuah bilangan di sini dan di sini ya. Dimana kalau misalkan kita kalikan, itu akan menghasilkan ini teman-teman. Ya, ingat kalau kita kalikan akan menghasilkan 18. Coba ya. Min 18 dan 3. Dan kalau kita tambahkan akan menghasilkan plus 3 teman-teman ya. Jadi angka apa aja itu yang kalau dikalikan menjadi negatif 18 dan kalau dijumlahkan akan menghasilkan 3 gitu ya. Oke, berarti kalau dikalikan nih kita bisa menebak teman-teman ya. Negatif 18 berarti apa yang hasilnya negatif 18, berarti kita bisa tebak misalkan negatif 6 dan 3, atau ini 6 dan negatif 3 ya, 6 dan negatif 3. Nah, 6 kali negatif 3 itu adalah negatif 18. Nah, ini harus sama teman-teman dengan yang bawahnya. Dan 6 ini kali ya. Dan 6 dikurangi ditambah 3 ditambah negatif 3 itu adalah 3 teman-teman ya. Nah, maka 6 dan negatif 3 itu adalah salah satu faktor ya, bukan satu faktor tapi faktor dari fungsinya gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan 6 dan negatif 3 ini ke kurung yang ada di
yang saya tuliskan gitu ya. Jadi di sini misalkan bebas teman-teman mau nempatin 6-nya di sini atau di sini bebas ya. Misalkan saya nempatin X-nya 6-nya di sini ya, di yang kiri. Positif 6 ya, ini positif ya 6-nya ya. Dan negatif 3. Oke. Nah, berarti udah teman-teman ada 2 faktor, yaitu X plus 6 dan X min 3. Oke, mungkin saya hapus dulu. Udah yang atasnya teman-teman. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah ini kayaknya gampang teman-teman ya. X kuadrat dikurangi 3X. Berarti karena di sini gak ada konstanta, kita bisa langsung saja menggunakan distributif ya. Yaitu X-nya keluarin ya. X kurung buka X dikurangi 3. Ini kan kalau didistributifkan ya X kali X, X kali min 3 ya. Jadi hasilnya tetap yang di atas nih. Oke. Jadi ini faktornya teman-teman ya. Ada X dan X min 3 untuk yang bawah. Jadi kita bisa tuliskan kembali limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus 3X min 18 per X kuadrat min 3X. Kita masukin faktornya ya. Yang atas itu nih ya, yang atas itu yang ini. X plus 6 X min 3. X plus 6 X min 3. Nah, dibagi faktor yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini ya. X min 3. Nah, ini ada bentuk yang sama, kita bisa coret ya. Jadi ini tuh untuk menghilangkan bentuk 0 per 0-nya ya. Ini coret ya, coret. Nah, sisa X plus 6 per X. Jadi bentuk soalnya itu sama aja kayak limit X mendekati mendekati 3 dari fungsi ini teman-teman ya. X plus 6 per X. X plus 6 per X. Nah, ini tinggal kita masukin X-nya sama dengan 3. Jadi masukin X-nya ya. 3 ditambah 6 per 3 ya. Berarti 9 per 3 sama dengan 3. Nah, ini jawabannya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, ini. Nah, cara kedua adalah untuk pemfaktorannya teman-teman, kita akan menggunakan rumus ABC ya. Kan tadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18. Nah, kalau kalian ingat rumus ABC kan berarti ini ya. X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, di sini yang mana A, yang mana B, yang mana C itu dilihat dari koefisiennya teman-teman ya. Ini kan 1 nih. Yang A itu yang punyanya X kuadrat. Berarti A-nya 1, yang B itu yang punyanya X. Berarti B-nya 3. Terus yang C itu yang tidak punya X-nya, berarti negatif 18 ya. C negatif 18. Nah, kita bisa langsung masukin teman-teman ya. Jadi X-nya nanti ada 2. X1 dan X2. Nah, ini B-nya di sini kan ya. Negatif dikali B. B-nya 3 berarti negatif 3 ditambah atau kurang akar. B-nya tadi 3 berarti 3 kuadrat 9 dikurangi 4, A-nya itu 1, C-nya itu adalah negatif 18 ya. Ini per negatif 18. Maaf, 2A ya. Sorry, 2 dikali A-nya itu 1. Nah, ini negatif 3 ditambah kurang akar 9. 4 dikali 18 itu 72 teman-teman ya. Ini berarti karena ada negatif, kayak negatif berarti positif ya. Positif 72. Oke. Nah, dibagi dengan 2 ya. 2 kali 1 2. Nah, berarti negatif 3 ditambah kurang akar 81 ya per 2. Sehingga kita bisa bagi. Ini kan plus minus itu untuk 2 nilai. Jadi untuk X1 misalkan kita hilangkan negatifnya, berarti min 3 ditambah akar 81 per 2. Akar 81 itu 9 ya.
Negatif 3 ditambah 9 per 2. Berapa nih? Berarti 9 kurang 3, 6. 6 bagi 2, 3. Nah, 3 ya teman-teman ya. Nah, untuk X2 berarti kita hilangkan yang positifnya, atau kita pilih yang negatifnya ya. Karena ada 2 tadi ya. Jadi negatif 3 dikurangi akar 81 per 2. Jadi negatif 3 dikurangi 9 per 2. Negatif 12 ya dibagi 2 itu negatif 6 ya. Nah, ini kita udah punya faktornya teman-teman ya, 3 dan negatif 6. Tapi di di pemfaktoran menggunakan rumus ABC ini kita tempatkannya kebalik teman-teman ya. Jadi nanti X dikurang 3, ini kan negatif ya, ini positif, berarti kita balik ya, gitu teman-teman ya, dikali dengan X ditambah 6. Nah, ini kan dibalik nih, ini ya dibalik. Oke, nah gitu teman-teman ya, kita udah punya faktornya kalau kita menggunakan rumus ABC ya. Di sini udah aku jawab juga teman-teman ya, jawabannya adalah tadi 3 ya kalau nggak salah. Nah, ini ya 3. Nah, itu teman-teman ya untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.